Engkau mengenalnya, insan yang utama. Siapakah kiranya lelaki pilihan menjadi utusan? Dia menunjukkan jalan kebenaran. Muhammad kukira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Kak Dedi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Anak-anakku semuanya di rumah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita bertepatan dengan Maulud Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ngomong. Di bulan Maulud ini, Kak Didik akan berkisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau mendengarkan semuanya? Mau, Kak? Ada yang ngomong lagi. Di mana ini? Kakak Didik tidak sendiri, anak-anak. Walaupun anak-anak PDR di rumah, jangan bosan-bosan ya. Belum masuk sekolah jangan sedih. Iya, Kak. Biasa Kak Didik bersama Ibas. Siap, Ibas, go. Wah. Bas, hari ini Kak Didik mau berkisah tentang kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau mendengarkan Bas dan anak-anak yang lain? Siap, Kak. Ready. Nah, cerita dimulai. Serang! Hancurkan Ka'bah. Siapa, Kak? Raja Abraha. Kenapa? Nabi Muhammad lahirnya di tahun gajah. Tahun gajah? Berarti lahirnya melihat gajah? Bukan. Dinamakan tahun gajah karena pada waktu itu seorang Raja Abraha iri akan kebesaran Mekah. Waktu itu dia memimpin pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Wahai pasukanku, gajah-gajah, pasukanku yang lain, siap komandan. Aku iri sekali dengan Mekah itu. Kenapa bangunannya kok tiap hari disembah? Di Yaman tidak. Akan ku injak-injak Ka'bah di sana. Kita serang mereka. Siap. Ya. Serang. Tiba-tiba, ya, ada gajah yang besar sekali. Tahu gajah yang besar? Sangat besar ya. Wah iya, besarnya segini. Nah ini ya. Nah, ini gajahnya. Raja Abraha bilang ke gajah, hei gajah, siap. Hancurkan Ka'bah. Siap. Aku tidak ingin bangunan itu menjadi bangunan yang besar. Mari kita serang. Serang. Pasukan kuda menyerang. Tiba-tiba di Ka'bah, kakeknya Rasul bernama siapa? Kakeknya Rasul? Siapa? Abdul Muthalib menghadangnya. Akan tetapi karena kurang kekuatan, pasukan Abdul Muthalib kalah. Gajah, injak mereka. Londong. Tolong. Para pasukan Abdul Muthalib kalah semua. Hehehe. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatanku, Raja Abraha. Siapa yang berani akan kuinjak dengan pasukan gajahku. Hehe. Betul begitu pasukan? Betul bos. Siap bos. Ya. Lalu malaikat Jibril melihat hal itu, diberikan perintah untuk mengutus burung. Namanya burung apa, Nak? Burung ababil. Membawa batu dari neraka. Kalau di sini gunung berapi. Diambil. Siap tuanku. Ya Allah, kami siap melaksanakan tugas wali.
ya langsung batu yang dipegang oleh burung dilemparkan ke pasukan Abraha. Tiba-tiba gajah kecil dan gajah besar lihat. Ih kakak gajah, itu kok ada odong mabul? Itu bukan odong mabul. Kok kesini kayak api burungnya bawa batu itu besar-besar kok jatuh kesini? Apa iya? Ya! Langsung batu apinya turun mengenai pasukan Abraha. Lontong! Tolong! Satu persatu pasukannya terbakar. Bahkan gajah-gajahnya pun pada mati. Akhirnya pasukan Abraha dan kuda-kuda serta gajah-gajahnya mati. Nah, itu kenapa dinamakan tahun gajah. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, ada fenomena yang aneh. Di suatu penduduk penyembah api Majusi, ada api yang abadi 1000 tahun tidak mati. Penjaganya gini. Ini api 1000 tahun tidak mati. Hidup api, hidup api. Lahir Nabi Muhammad, lahir ke dunia, tiba-tiba apinya mati. Penjaganya kaget. Kok apinya mati? Tolong, ini kan mau disembah. Aduh, aku pasti dipenggal oleh rajaku. Tidak hanya itu, sebuah patung di Ka'bah, di dalam Ka'bah, itu jatuh. Patungnya jatuh, nak. Ada lagi di Kisra, Raja Persia. Gambar-gambar, lukisan raja-raja jatuh semuanya. Nah, disitulah lahir Nabi Muhammad, di tahun gajah, 12 Rabiul Awal, hari Senin, Kelahiran Muhammad disambut oleh Salaminah. Muhammad sudah tidak punya bapak. Ketika usia 25 tahun, sang ayah Abdullah sudah meninggal dunia, nak. Ibunya mengandungnya, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian kan diberi susu oleh Halimah tetangganya, Jadi asinya diberikan oleh Halimah karena Ibu Aminah sempat sakit seperti itu, Dan sedih sekali ketika usia 8 tahun 7 tahun, Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya. Nah, sangat sedih, Jadi Nabi Muhammad yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad bergaul dengan teman-temannya. Bermain seperti biasa. Nabi Muhammad kecil bermain. Pada suatu hari ada kejadian yang aneh. Ketika diasuh oleh Halimah diberikan susu, Muhammad kecil bermain. Bermain, tiba-tiba ada malaikat datang. Malaikat Jibril. Anak-anak pada takut kecuali Muhammad. Muhammad, kemarilah. Muhammad dibawa, terus dibelah dadanya, diambil kotorannya. Takut? Enggak, kotorannya itu dicuci, Jantungnya, hatinya dicuci, dibalikan lagi seperti biasa. Nah, itu kisah kecilnya. Kemudian Nabi Muhammad bersih hatinya, disukai teman-temannya, jujur. Ketika usia 12 tahun diasuh oleh kakeknya, ada sesuatu berita buruk, kakeknya meninggal dunia. Kemudian sedih. Nah, diasuh oleh pamannya Abu Thalib, dibawa ke negeri Syam berdagang. Berdagang di suatu negeri Syam. Nah, Rasulullah sudah pernah berdagang, Di sana Rasulullah sudah memulai belajar berdagang. Nah, tiba-tiba ada seorang pendeta Injil, dari Nasrani mengetahui kenabiannya. Itu dia nabi yang dijanjikan di kitab Taurat dan Injil. Wahai Abu Thalib, jagalah anak itu. Kalau dia kemenangan, jaga baik-baik. Dia adalah nabi terakhir umat ini, Karena ada tanda-tanda kenabian di pundaknya Nabi, dan kalau awan itu selalu mengikuti, nak. Nah, kemudian Nabi dewasa tumbuh menjadi remaja di usia 25 tahun, menikah dengan Khadijah. Nah, kemudian
ya punya putri namanya Fatimah, punya 5 putra ya, ada Qasim dan sebagainya. Walaupun meninggal dunia putra, beranjak dewasa di usia 37 ya, terjadi perdebatan di kaum Quraisy untuk meletakkan ya batu Hajar Aswad. Akhirnya Nabi Muhammad yang diberikan kepercayaan untuk meletakkan batu. Nah, di usia yang ke-40 Rasulullah melihat banyak sekali kemaksiatan di Mekah. Ya, ada judi, ada orang mabok, teler ya, akhirnya menyendiri di Gua Hiro. Datanglah wahyu pertama. Bacalah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian turunlah wahyu pertama Quran, surat Al-Alaq, lalu disebarkan ke semua penduduk Quraisy. Nah, ya, itulah sedikit ya kisah dari Kak Didik ya tentang Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat ya. Kak Didik tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.